Dalam tutorial kali ini kita akan belajar implementasi Node.js, Hook.js, dan Bootstrap. Oke, kita lanjut. Di sini membuka dulu Google Chrome untuk belajar bagaimana tutorial dengan Bootstrap-nya. Di sini kita ketikkan per kolom pencarian http w3schools.com ya. Oke, jadi di sini kita klik pada tutorial, lalu kita learn Bootstrap. Kita bersabar. Oke, jadi ada versinya 3, 4, dan 5. Ini kita pilih versi yang terbaru. Versi yang kelima ya. Nah, di sini ada beberapa pilihan pada tutorialnya, Bootstrap tutorial. Ada home, get started, ada untuk container, ada color, with basic, button, banyak sekali ya ke bawahnya. Kita mulai dulu dari yang pertama, di sini get started. Oke, lalu kita scroll ke bawah. Di sini ya. Yang try it yourself. Kita bersabar, sambil bersabar kita lihat pada jadi style yang mau kita buat itu ada pada, kan saya membuat itu tabel admin ya, tabel admin perwisata. Jadi di sini yang mau saya buat stylenya itu pada tabel admin. Nah, di sini kita yang editnya itu pada adform strap admin.book ya. Nah, di sini ada scriptnya, kita lihat. Oke, jadi ini kita lihat ya, ada script-scriptnya. Nanti di sini yang akan kita akses untuk membuat style pada script kita, edit adform admin kita ya. Oke. Nah, kita lihat di sini. Yang pertama kita copy dulu ini ya, yang link ini, dua link ini, dan sampai yang script ya, di script sini. Copy, kita Ctrl C ya, lalu kita buka script ini, lalu kita lihat pada script kita di bagian sini ya, kita ini P. Nah, ini kita tab dulu. Nah, kita lihat di sini. Nah, di sini kita copy, kita Ctrl C ya, lalu kita buka script ini, lalu kita lihat pada script kita di bagian sini ya, kita ini kita tab dulu.
Oke. Oke. Lalu kita hapus tanda kurung sikunya. Hapus. Oke, lalu kita tutup kurung. Ini juga tutup kurung. Nah, kita kembali lagi ke scriptnya, ke get started-nya ya. Lalu kita yang meta name ini kita kopikan. Oke, kita copy, lalu kita tempel pada script kita ini. Oke, lalu kita buat seperti yang tadi sama ya, kita hilangkan itu. Ini oke. Setelah itu selanjutnya kita sini ya, yang bagian ID admin, yang size nya ini kita hilangkan saja, kita tidak itu, kita hilangkan size nya. Oke, kita hilangkan. Sabar ya. Di sini kita ganti dengan class sama dengan form control require. Nah, di sini kita lihat yang pada bagian yang ID admin ini kita hapus dulu ya. Yang bagian size nya ini kita tidak butuh size nya ini. Kita ganti dengan class sama dengan form rep control lalu required ya. Nah, fungsi required ini jadi artinya itu dalam bahasa Inggris itu diharuskan. Jadi saat user masuk, jadi dia harus memasukkan ID admin yang dia punya. Kalau dia langsung langgar, tidak sistemnya itu dia akan tetap meminta untuk tetap memasukkannya ya. Jadi diharuskan, maksudnya begitu kira-kira. Oke, dari sabar. Jadi di sini kita langsung coba copy saja dulu. Lalu kita ubah ke bawahnya, yang baris bawahnya kita copy dulu, sudah. Lalu di sini oke, lalu yang berikutnya juga ini.
Oke, lalu yang pada bagian submit ini, yang ini ya, itu kita ubah juga ya, kita tambahkan juga di sini margin top submit. Oh, simpan tuh ya. Ini kita masukkan stylenya juga. Ya, di sini kita tambahkan juga BTN dan BTN. Nah, untuk bahannya tinggal banyak. BTN dan BTN. Nah, untuk bahannya tinggal banyak. Nah, ini kita lihat ya. Perintahnya itu kelas btn spasi btn. Oke, jadi untuk yang buttonnya itu kita bisa menjalankan di sini perintah button yang ini. Nah, ada beberapa pilihan warna. Kalian tinggal pakai kelas-kelas. Kalau badan sendiri itu warna seperti abu-abu, sampai hijau dan seterusnya. Kita mau pakai warna sukses dan warna hijau, atau mau pakai yang kita pakai boleh. Untuk simpannya kita menggunakan BTN. Kita bisa produksi. Oke. Tadi setelah kita klik yang button tadi, di sini ada beberapa pilihan ya teman-teman. Ini ada beberapa pilihan, kita lihat. Untuk lihat ada beberapa pilihan. Di sini ada pilihan-pilihan warnanya. Ini primary, berwarna biru langit, terus ini secondary abu-abu, ada success dan sebagainya. Misalkan di sini saya ingin memilih yang warna ini ya, warna biru yang primary, jadi saya kopikan yang ini btn primary ya. Kemudian Saya copy,
Oke, to BTN primary ini kita hapus dulu. Oke. Presetnya kita untuk tombol nama pemantau kita gunakan tombol BTN Oke, setelah kita membuat modifikasi stylenya pada Atom Puff, kita lalu save. Dan pastikan di sini ya teman-teman, yang ID admin ini berupa number, terus nama itu berupa teks, alamat teks, telepon berupa number, email. Nah, di sini ini password itu berupa number ya. Oke, kita coba save ya. Lalu kita coba jalankan pada terminal.
Oke, lalu kita ketikkan cd pariwisata node server web admin .cs. Oke, lalu kita buka web browser kita. Kolom pencarian kita ketikkan localhost 5000 ya. Nah, setelah kita mengetikkan script tadi, lalu kita jalankan pada localhost 5000, pada edit formnya itu nanti muncul tampilan seperti ini. Tapi di sini datanya bukan data, maksudnya kontennya ini masih terlalu panjang ya, dan belum terlalu bagus. Nanti saya akan memodifikasi dulu sehingga tampilannya tampak lebih baik ya. Dan untuk sekedar info ke teman-teman dan juga Pak Eman, mungkin saya saya selesaikan dulu pengerjaan scriptnya itu, lalu pada akhir dari script yang dan tampilan yang sudah jadi itu baru saya jelaskan perintah-perintahnya, karena laptop saya ini agak sedikit berat saat merekam dan harus kembali ke localhost 5000 lalu kembali ke script, itu berat ya sambil rekam. Nah, nanti saya edit dulu atau modifikasi dulu, lalu pada akhir dari tutorial baru saya jelaskan perintahnya ini untuk apa, lalu diambilnya dari mana, dari tutorial bootstrap mana ya teman-teman. Oke, lalu kita lanjut untuk pengeditan atau modifikasinya. Oke. Oke, teman-teman, jadi setelah saya sudah mengedit semua script dari list admin sampai servernya itu, saya buatkan dalam satu folder baru yang namanya web gabung ya. Di dalam itu ada dua server, yaitu admin dan tabel database saya itu tabel admin. Nah, di sini saya akan tunjukkan kepada teman-teman satu persatu ya. Mulai dari list.
Nah, kita lihat di sini ya teman-teman. Di sini title demo MariaDB. Di sini ada yang kita sudah kopikan yang pertama tuh. Lalu di sini ada perintah untuk pada bodinya itu saya menambahkan background gray. Lalu di sini ada navbar brand. Navbar brand itu di sini saya tambahkan pariwisata, lalu daftar administrator, profil, beranda, lalu pilihan. Pada pilihan ini saya membuat lagi sebuah kelas untuk menu. Drop down menunya itu saya buat kalendarium, SOP administrator, dan achievement. Oke, kita geser sedikit ke bawah. Nah, di sini pada yang profil itu saya membuat modal. Modal nanti saya tunjukkan pada web browser saya. Pada saya tampilkan sebentar. Jadi scriptnya kira-kira seperti ini. Sabar ya. Nah, ini teman-teman untuk yang bagian bawahnya tadi di sini ya, lihat. Ini ada BTN untuk yang tampilan tabelnya sudah buatkan ini. Lalu ada kontainer P5 white, backgroundnya itu white, text darknya background white, text dark. Lalu kelasnya itu saya buat di sini untuk yang button kelas info ya, untuk edit. Lalu sini ada saya menggunakan button ubah dan hapus. Lalu warning ini untuk warna kuning ya. Lalu berikutnya yang di sini success, ini button untuk tambah dan logoutnya. Dari ini kita harus lihat baik-baik, yang slash ini berfungsi untuk lokasinya. Dari ketika kita klik tambah berarti dia menampilkan ke halaman tambah data. Lalu kita misalnya ini slash itu untuk ke halaman beranda ya teman-teman. Nah, berikutnya untuk bagian edit form admin ya. Ini dari perintahnya seperti ini. Ada dengan background color sama, saya tambahkan menambahkan navbar tadi yang bagian atas itu, dan navbar itu kita lihat di sini dulu teman-teman. Misalnya yang fix stop, fix stop ini berguna saat kita geser, misalnya scroll ke bawah atau ke atas, navbarnya itu tidak akan berpindah ya teman-teman. Itu fungsi dari fix stop. Maksudnya tetap berada pada tempatnya. Oke. Nah, untuk yang bagian bawahnya ini, di sini saya tambahkan toast body-nya tuh ya, toast body. Ini ada lupa password pada edit form ya, pada edit form. Misalnya kita ingin pada saat kita edit kita misalnya lupa password, atau ada menu bantuan di sini ada legacy. Legacy itu misalnya untuk berkaitan dengan database yang penting ya, yang keabsahannya maksudnya. Oke, seperti ini. Kita coba geser ke bawah. Nah, di sini kita lihat ya. Ini bentuk untuk, dari teman-teman harus lihat scriptnya. Dari harus lurusnya itu div-nya itu bagaimana, lalu formnya itu harus agak keluar atau masuk. Jadi lihat seperti ini bentuknya, sehingga pada saat dijalankan dia berhasil ya. Oke, itu yang bagian edit form adminnya. Nah, ini untuk bagian dari form admin, tapi yang bagian bawahnya itu di sini sama seperti edit sih, cuma yang bagian yang bagian sebelumnya itu pada tutorial yang modul sebelumnya itu kita masih menggunakan size ada size 30, atau terus ada kan scriptnya agak panjang, cuma ini lebih singkat. Di sini kita lihat sama seperti yang edit formnya ya, cuma agak berbeda di bagian, misalnya kalau yang tadi kita pada toast body-nya itu menggunakan legacy, help, dan lupa password misalnya. Kalau di admin ini saya menggunakan misalnya unggahan foto, misalnya seorang admin ingin menambahkan foto, lalu ada halamannya, misalnya dia ingin ada menulis apa begitu, atau komentarnya juga ya. Di sini saya masukkan komentar, misalnya komentar dari konsumen misalnya.
Nah, bentuknya tetap sama sih yang bagian bawah ini. Jadi teman-teman harus lihat baik-baik. Oke. Berikutnya yang login form ya, login form ini. Nah, di bagian loginnya ini kita harus perhatikan baik-baik bentuknya. Di sini saya pada sistem autentikasinya maksudnya teman-teman. Ini bodinya style, background, color. Lalu ini kita bisa tambahkan itu saya menggunakan hexa yang ada pada color picture. Nah, itu kita ada pada color picture, kita tinggal copy lalu masukkan ke sini. Terus bentuknya harus seperti ini ya teman-teman. Lurusnya terus harus agak masuk atau agak keluar sedikit, itu harus diperhatikan. Bila tidak, mungkin tidak akan muncul. Oke, lalu berikutnya yang paling penting itu pada server gabungnya teman-teman. Oke, untuk yang server gabung ya saya jelaskan. Di sini misalnya dalam sebuah database yang kita mau buat, itu kita harus deklarasikan dulu itu sessionnya. Ini di sini kita lihat teman-teman, yang ini var node session require node session juga. Lalu di sini kita koneksikan dengan database kita. Lalu ini untuk yang pembuatan new node session yang baru ya. Kita lihat teman-teman, lihat baik-baik pada yang if rec.url-nya. Jadi ini berkaitan dengan lokasi. Maksudnya bagaimana? Maksudnya itu adalah ketika kita klik pada bagian itu, dia akan menghantar kita atau redirect kita ke halaman yang kita maksud. Oke, jadi saya harap ya teman-teman pasti mengerti kan. Lalu kita coba geser sedikit ke bawah. Nah, yang bagian sini kita lihat teman-teman, var server http. Ini untuk yang pertama kita harus login dulu, yang saya bilang tadi. Pertama itu harus mengaktifkan session dulu. Jadi if rec.url-nya menggunakan slash, dia akan menghantar kita untuk pada form ini menggunakan var parent, tapi formnya itu ada user ID dan user password. Jadi kita harus masukkan. Lalu setelah itu membuat seleksi. Itu yang saya bilang kenapa seleksi tadi itu. Ketika kita masukkan nama user kita lalu password kita yang benar, maka dia akan login ke tabel admin. Jika tidak, dia akan menampilkan perintah bahwa user atau ID kita itu salah. Kita geser lagi ke bawah. Ini untuk selectnya ya, kita geser sedikit ke bawah. Kita lihat baik-baik scriptnya. Nah, untuk yang ini yang saya bilang tadi, kita redirect ke halaman utama. Di sini sebelumnya kan halaman utama yang dimaksud adalah halaman adminnya itu. Maka location yang ini kita harus /admin ya. Ya teman-teman, harus /admin. Oke, di sini berikutnya pada /admin itu seperti biasa dia masuk pada tambah datanya yang tabel tambah datanya itu yang seperti kita sudah buat. Yang paling penting adalah mengarahkannya ke tabel admin. Jadi seperti ini. Yang paling penting kan res.read G02 location itu harus benar pada admin ya, supaya dia masuknya pas. Oke, kita lihat pada misalnya kita daripada apa ya di sini. Nah ini kita pada form login ya. Misalnya di sini kita masukkan kata sandi saya nih. Bisa coba yang salah dulu. Kita buat yang salah, lalu login. Kita coba ya. Maka yang munculnya seperti apa? Nah, maka yang muncul adalah user ID atau password salah. Oke, sekarang kita masukkan yang benar. Oke, kita masukkan yang ini. Kita login. Nah, yang muncul adalah seperti ini teman-teman.
kita login, langsung muncul ke ini. Kita lihat yang pasti yang URL-nya itu /admin, jadi munculnya seperti ini. Oke, lalu kita coba klik pada yang saya buat bilang tadi, pada profil yang ini ya. Pada saat kita klik profil, dia akan muncul ini yang namanya modal. Ini kita masuk. Sini saya misalnya kotak pesan, misalnya ya, kotak pesan di usernya. Ada masukkan nama dan email Anda, lalu email, nama, email, lalu saran misalnya. Ini misalnya saran dari dari adminnya ya. Lalu ada submit dan batal. Lalu apalagi ya di sini, kita misalkan tambah data. Nah, munculnya seperti ini. Itu yang saya bilang tadi, di sini ada unggahan foto, halaman, ada komentar. Lalu petunjuknya di sini, silakan lengkapi data admin, pastikan data yang Anda masukkan adalah benar ya. Oke, lalu kita untuk kembali ke halaman yang tabel tadi, kita bisa klik beranda saja. Kita klik beranda, lalu kita lihat hasilnya ya. Oke, nanti munculnya seperti ini teman-teman. Nah, ini ya. Di sini ada pilihan yang saya bilang navbar tadi, perintah navbar. Ini ada kalendarium, SLP, achievement. Nah, misalnya di ubah data, kita klik di ubah data. Nah, pada halaman ubah data di sini, kita lihat ada warning. Saya berikan kata warning di sini. Lalu saya tuliskan bagian bawahnya itu, data administrator sangat sensitif terhadap karakter dan atau simbol ya. Jadi harus masukkan yang pas. Kalau tidak, dia tidak akan, maksudnya memberitahukan kepada user bahwa harus pas karakter atau simbol yang mereka tambahkan. Bila tidak, nanti datanya tidak bisa diubah ya teman-teman. Sini ada menu pilihan juga. Nah, di sini kalau ketika kita klik kembali, dia akan muncul ke tabel yang awal tadi. Jadi semua sudah saya tambahkan navbarnya yang berwarna hitam. Untuk kembalinya. Sorry bila laptop saya itu sedikit bermasalah, maksudnya saat perekaman itu dia akan kembali ke sini ya. Saya masukkan, kalau saat kembali dia akan kembali ke sini. Oke. Nah, kita sudah muncul ke sini, kita tes lagi ya tadi. Ini misalnya kita logout. Jadi logout itu ketika saya klik logout, dia akan muncul ke login lagi yang paling pertama. Kita masukkan user dan password kita. Saya pikir kira-kira begitu saja ya teman-teman, dan scriptnya sudah saya tunjukkan tadi. Dan ini saya mengucapkan terima kasih sekalian yang sudah menonton. Ini kita exit saja ya, karena laptop saya kalau saat merekam dia memang agak terjadi low atau down respon terlalu lama ya teman-teman. Jadi kira-kira seperti itu. Lalu berkaitan dengan belajar bootstrapnya itu sudah pada awal yang saya jelaskan bahwa pada https maksudnya double slash itu w3 schools ya. Di situ sumbernya, kalian bisa tambahkan gambar atau apa yang mau kita edit tergantung kebutuhan kita. Oke, sekian saja, terima kasih teman-teman.